Assalamualaikum semuanya. Perkenalkan, nama saya Rizky Dermawan. Jadi di sini saya mau sedikit menjelaskan tentang permasalahan dinasti Abbasiyah. Kenapa dinasti itu mengalami kemunduran dan jatuh? Sebenarnya itu masalah itu cukup kompleks. Itu ngelibatin internal istana sama pengaruh bangsa luar. Awalnya itu karena Abbasiyah ini lagi jaya-jayanya. Nah, orang-orang istana itu mulai hidup-hidup mewah. Nah, di saat yang sama ada ketegangan antara bangsa Arab dan Persia yang kita tahu tuh dulu sempat rebutan dukungan buat Al-Amin dan Al-Ma'mun. Nah, buat nengahin konflik ini, Khalifah Al-Mu'tasim itu ambil kebijakan buat masukin tentara profesional dari bangsa Turki. Niatnya sih emang baik ya buat penengah, tapi ternyata tuh masuknya bangsa Turki ini tuh malah bikin persaingan antar etnis di sana itu makin ramai. Masalahnya tuh mulai muncul pas ganti pemimpin. Melemahnya wibawa khalifah itu pas zaman Al-Watsi, orang Turki ini masih bisa dikontrol. Tapi pas naik ke Al-Mutawakil, kondisinya tuh berubah. Beliau dianggap sebagai khalifah yang lemah, dan celah ini malah yang jadi manfaat banget buat bangsa Turki terus didominasi sama pemerintahannya. Puncaknya itu setelah Al-Mutawakil wafat, pemilihan khalifah itu selanjutnya malah diatur sama orang Turki. Nah, di titik inilah wibawa khalifah itu benar-benar hilang karena mereka itu cuma jadi boneka atau simbol-simbol aja. Sementara kendali aslinya itu ada dipegang penuh sama militer Turki. Nah, terus apa sih efek dominonya? Efeknya itu tuh muncul banyak banget gerakan-gerakan kebangsaan di daerah-daerah. Dan pas kekuatan Turki sendiri ini mulai melemah, dengan seiring berjalannya waktu, wilayah-wilayah Abbasiyah ini mulailah itu lepas satu-satu dan terjadilah disintegrasi. Itulah yang akhirnya bikin wilayah kekuasaan Abbasiyah itu pecah dan perlahan-perlahan runtuh gitu teman-teman. Nah, dampak dari lemahnya pusat tadi itu akhirnya muncul nih kekuatan-kekuatan baru di daerah-daerah itu. Jadi banyak tokoh-tokoh kuat di daerah-daerah itu tuh mulai bikin pemberontakan dan mutusin buat merdeka atau lepas dari kekuasaan itu Baghdad gitu. Nah, sebenarnya kalau ada salah satu ahli itu yang bilang tanda-tanda kehancuran itu udah ada dari awal abad ke-9, yang dimana provinsinya itu ada mulai punya kekuatan militer sendiri yang bikin mereka itu kayak udah nggak butuh lagi dari pusat. Nah, teman-teman, makin kesini tuh konfliknya tuh makin ribet ya, karena isunya ini tuh nggak cuma soal politik doang, tapi juga soal perbedaan etnis sama aliran agama juga. Makanya muncul nih dinasti-dinasti kecil berdasarkan bangsanya. Ada yang dari Persia, Turki, Kurdi, sampai Arab itu sendiri. Tapi yang menariknya, meskipun mereka berontak, mereka itu tuh nggak ada yang niat buat gantiin posisi khalifah dari Bani Abbas. Kenapa tuh? Karena menurut mereka aja jabatan khalifah itu tuh sakral banget urusan agama. Jadi nggak boleh diganggu-gugat sama sekali. Mereka cuma pengen dapat kekuasaan politik dari wilayahnya aja, tapi secara simbolis tetap mengakui khalifah gitu teman-teman. Baik teman-teman, jadi mungkin cuma itu aja materi yang pengen saya sampaikan tentang mundurnya atau kehancurannya dari dinasti Abaniyah. Kalau misalnya ada kurang dalam pengucapan kata, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.